Ratusan mahasiswa di Brebes, Jawa Tengah memblokade jalur Pantura dengan melakukan aksi demo tolak kenaikan BBM. Kenaikan BBM sebabkan adanya kenaikan beberapa sayur mayur, bawang merah, dan cabai di Surabaya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pati dalam rangka membahas beberapa topik penting terkait kondusivitas di Jawa Tengah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Galus Kaki. Nanti selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dalam Kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Bandung, pemirsa. Badan Narkotika Nasional dan Polda Jawa Barat berhasil meringkus 5 tersangka pengedar narkotika jenis sabu, ganja, dan ekstasi. Dari para tangan tersangka, tim selanjutnya memusnahkan kurang lebih 20 kg ganja, 200 butir pil ekstasi, dan 1 kg sabu. Inilah keempat tersangka kurir sekaligus pengedar narkotika yang berhasil ditangkap jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat bersama Polda Jawa Barat. Para tersangka ini diketahui mendatangkan narkotika dari kota Medan untuk diedarkan di kawasan Indramayu, Bogor, dan Depok, Jawa Barat. Modus yang digunakan oleh para tersangka yakni menggunakan jasa pengiriman paket. Dari tangan para tersangka, pihak BNN Jawa Barat mengamankan 13 kg ganja, ditambah 7 kilo dari Polda Jawa Barat. Kemudian 200 butir pil ekstasi dan 1 kg sabu siap edar. Barang bukti narkotika yang telah diamankan kemudian dimusnahkan dengan menggunakan alat inseminator yang didatangkan dari Korea. Barang bukti ini yang hari ini dimusnahkan, yang pertama yaitu jenis ganja. Untuk BNNP Jawa Barat sendiri 13 kiloan, ditambah dari Polda Jawa Barat itu seberat 7 kilo. Kemudian ditambah ekstasi sebanyak 200 butir. Kemudian untuk sabunya yang di BNNP Jawa Barat sebanyak 1 kilogram sabu. Ini dari 5 laporan kasus narkotika yang ada di BNP Jawa Barat, ini 4 itu pengiriman, ya pengiriman itu melalui jasa pengiriman. Nah kalau yang 1 sabu itu memang berdasarkan informasi dari masyarakat, bukan dari jasa pengiriman. Dari di mana? Di mana? Semuanya pengiriman dari Medan. Jadi pengirimannya dari Medan langsung ke Indramayu, kemudian ke Bogor dan ke Depok. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh para tersangka, mereka dijerat pasal 114 ayat 2 junto pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Misal berita datang dari Brebes, Jawa Tengah. Ratusan mahasiswa di Brebes, Jawa Tengah melakukan aksi demonstrasi menolak kenaikan bahan bakar minyak. Massa bahkan memblokade jalur Pantura hingga sempat bersitegang saat polisi berusaha memasukkan massa ke halaman kantor DPRD Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Memenuhi undangan dari wakil rakyat kita atas dasar kesengsaraan. Ratusan mahasiswa dari HMI, KMNI, PMII, KBBP, YMM, dan Sapma Pemuda Pancasila memblokade jalur Pantura di Jalan Gajah Mada Brebes tepat di depan kantor DPRD Brebes. Aksi tersebut merupakan bentuk protes kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah. Massa sempat bersitegang dengan polisi yang melakukan pengamanan. Pasalnya polisi berusaha menggiring massa masuk ke halaman kantor DPRD setempat. Namun upaya polisi ditolak mahasiswa dan bertahan menutup jalur Pantura selama 1 jam. Massa menuntut pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat kecil. Mereka juga mendesak pemerintah untuk menaikkan UMK sebesar 30% dan meminta KPK mengusut kinerja BPH Migas. Dari beberapa elemen OKP, yang pertama dari GMNI, IMM, KPMDP, PMI, BYC, dan Sapma. Masih ada bergabung lagi menunggu dengan teman-teman kawan lain yang masih di jalan. Mas, tuntutannya apa nih? Gimana? Tuntutannya apa? Tuntutannya
tuntutannya sudah kami sampaikan terkait dengan kenaikan harga BBM, mendesak pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga BBM, dan yang kedua pemerintah pusat memastikan harga bahan pokok tidak menaik. Yang ketiga, kami menuntut kepada Ibu Bupati dan Ketua DPRD bahwa UMK Kabupaten Brebes akan segera akan cepat dinaikkan. Yang keempat, kami teman-teman mengusut kepada BPH Migas agar kinerjanya dievaluasi, dan kami menyoroti kinerja BPH Migas tidak beres, dan kami akan menyurati kepada KPK melalui Ibu Bupati untuk mendesak KPK menindaklanjuti kinerja dari BPH Migas. Sementara Wakil Ketua DPRD Brebes Teguh Turmudi mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya. Pimpinan Dewan dan seluruh anggotanya akan meneruskan aspirasi dari masyarakat ke tingkat di atasnya. Teguh berharap agar aspirasinya bisa diterima dan diakomodir oleh pimpinan pusat. Mahasiswa ini dari sikap dari DPR sendiri gimana? Ya, terima kasih teman-teman. Di hari ini kami menerima aspirasi dari teman-teman yang tadi telah menyampaikan aspirasinya. Dan atas itu kami sebagai pimpinan DPRD beserta anggota tentu bersikap akan meneruskan ini kepada lembaga yang di atas. Kami nanti akan meneruskan kepada DPRD. Mohon doanya agar aspirasi ini bisa diterima dan diakomodir oleh teman-teman DPRD. Bupati Brebes Iza Priyanti dan Ketua DPRD Brebes Muhammad Taufik yang menemui massa langsung diminta untuk menandatangani 3 tuntutan mahasiswa di atas materai untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Setelah sempat menutup jalur Pantura selama 1 jam, massa membubarkan diri dengan pengawalan polisi. Aksi demonstrasi mengakibatkan jalur Pantura sempat tersendat. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, berita datang dari Surabaya, Jawa Timur. Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM langsung dirasakan pedagang dan pembeli di pasar tradisional di Surabaya. Kenaikan terjadi pada beberapa sayur mayur, bawang merah, dan juga cabai. Tapi kemarin sempat turun ya, Bu, sebelum BBM itu. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah beberapa hari lalu sangat berdampak pada para pedagang dan pembeli di pasar tradisional di Surabaya. Kenaikan harga terjadi pada sayur mayur seperti kangkung, sawi, bayam perikat sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000. Untuk kentang per kilo dari harga Rp12.000 kini Rp16.000. Tak hanya sayuran, cabai kecil dan besar kembali mengalami kenaikan cukup tinggi. Cabai kecil yang sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram kini mencapai Rp55.000. Cabai besar yang sebelumnya Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000 per kilogramnya. Ini setelah kenaikan BBM apa aja, Bu, yang naik, Bu? Iya, ya itu risikonya. Apa aja, Bu, yang naik, Bu? Ya berambang, yaitu lombok. Terus apa ya? Sayur-sayur? Kentang naik, ya. Beberapa sayuran juga, Bu? Ya sayuran pokoknya ya ada yang naik, ada yang turun gitu, tidak pasti. Gitu. Untuk sayuran yang naik apa aja, Bu? Yang naik itu apa ya? Sawi hijau. Terus apa ya? Kangkung, bayam, ya naik juga ya. Kenaikannya berapa, Bu? Seribu ya. Oh, dari berapa, Bu? Hah? Biasanya gulanya 8.000, sekarang 10.000 gitu gulanya. Itu per apa, Bu? Per ponggok, satu ponggok. Sebiji itu 1.000 gulanya. Biasanya kan 800 tidak sampai 1.000 gitu. Dikit-dikit kalau sayur mudahnya. Kalau lombok itu naiknya sampai 10.000. Berapa, Bu, sekarang? Kilo. Sekarang ambilnya tuh 55. Naiknya 10.000. Ya 10.000. Biasanya kan kemarin itu 40, 45 gitu. Sekarang 55. Itu lombok cabai kecil ya, Bu, ya? Ya, kecil besar sama sekarang. Naiknya sama. Bawang merah juga mengalami kenaikan dari harga Rp25.000, kini tembus di angka Rp30.000 per kilogramnya. Sementara untuk telur ayam yang sempat mengalami kenaikan hingga Rp31.000 per kilogram, kini turun di angka Rp28.000. Gimana, Bu, dampaknya? Maksudnya sayur sendiri? Untuk sayur-sayur harganya? Ya naik semua. Apa, Bu, kenaikannya? Gimana? Ya kenaikannya ya enggak seberapa ya, Mbak ya.
kenaikannya enggak setinggi ya, biasa-biasa. Ya diterima aja. Bu, harapannya apa Bu kepada pemerintah Bu? Harapannya apa Bu? Ya harapannya ya kalau bisa ya jangan terlalu naik lah, gitu. Ya stabil lah, sesuai lah, gitu aja. Bu, untuk kebutuhan rumah tangga gimana pengaruh ya Bu pada pengeluaran? Ya ada sedikit pengaruh juga. Kenaikan harga sayur dan beberapa kebutuhan bahan pokok ini menurut pedagang dikarenakan penyesuaian pengeluaran BBM yang naik untuk biaya pengiriman. Pedagang dan pembeli berharap agar pemerintah bisa kembali menstabilkan harga. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku ora update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film jos iki. Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Berita datang dari Kota Bandung. Antisipasi adanya gejolak di tengah masyarakat pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, jajaran Polresta Bandung menggandeng mahasiswa untuk bagikan ratusan paket sembako kepada warga. Sasaran pembagian paket sembako tersebut yakni ojek pangkalan, ojek online, pedagang kaki lima, dan juga sopir angkot. Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, Polresta Bandung melakukan gerak cepat dengan menggandeng sejumlah organisasi mahasiswa di Kabupaten Bandung untuk membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak kenaikan BBM. Tujuan pembagian sembako ini untuk meredam gejolak penolakan masyarakat terkait kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut. Bantuan sosial yang diberikan berupa paket pada 300 masyarakat, mulai dari kalangan ojek pangkalan, ojek online, pedagang kaki lima, dan para sopir angkutan umum. Dengan menggunakan truk pengendali massa, Kapolresta Bandung dan sejumlah mahasiswa mendatangi satu persatu titik yang menjadi sasaran penerima bantuan sembako tersebut. Pak, ini dengan naiknya harga BBM terdampak nggak sih Pak dengan tarif ojol atau pengendara ojol Pak? Iya, sangat naik. Kalau itunya naik ya kadang suka bingung ya kan. Apalagi sekarang kan zaman-zaman kayak gini gitu. Jadi ya sangat gimana ya. Dengan ada bantuan sementara ini Pak, sebelum adanya bantuan sosial yang dari pemerintah seperti apa Pak? Ya seperti gimana? Ya alhamdulillah segini juga udah terima kasih kepada mahasiswa, ke Kapolres, Bapak. Terima kasih sekali atas bantuannya. Kalau sekarang ini berapa? Apa? Sebelum naik BBM biasanya isi berapa ribu? Isi paling ya 30-25 lah. Oke, sekarang jadi berapa? Sekarang jadi 30-40 lah sekarang. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Kapolri dan Kapolda Jawa Barat agar Polri menjadi representasi negara yang turun langsung menangani gejolak di tengah masyarakat, terlebih pasca kenaikan harga BBM. Langkah cepat dari Polresta Bandung seperti apa? Ya, pada hari ini kami dari Polresta Bandung, TNI Polri bersama dengan teman-teman mahasiswa dari Ormawa, ada dari PMII, HMI, Hima Persis, SEMI, dan GMNI, IMM, kami juga melaksanakan kegiatan bakti sosial, membagikan sembako buat masyarakat yang terdampak dari kenaikan BBM ini. Ada tadi kita dari pedagang kaki lima, kemudian ojek pangkalan, ojek online, kemudian juga dari pedagang-pedagang pasar. Ya kami berbuat semoga sambil menunggu dari bantalan sosial dari pemerintah, ini kami sebagai representasi negara dan juga dari mahasiswa memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Berarti ini gerak cepat Pak Kapolres ya? Ya, kenaikan bensin langsung. Ya, sebagaimana instruksi dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda Jawa Barat, hari ini kami sebagai representasi negara melakukan kegiatan bakti sosial, membagikan sembako bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa dari Ormawa. Semoga ini kegiatan bisa bermanfaat sambil menunggu bantalan sosial dari pemerintah. Baik itu. Pembagian bantuan paket sembako ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sembari menunggu pengalihan bantuan sosial pemerintah yang sudah dialokasikan dari subsidi BBM. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, berita datang dari Pati, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pati. Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Ganjar menggarisbawahi beberapa topik penting dan meminta Pemkab serta masyarakat untuk saling bersinergi. Dan berikut ada rekan kami yang akan menyampaikan liputannya dari pendopo Kabupaten Pati untuk Anda. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di pendopo Kabupaten Pati, di mana pada hari ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Pati dalam rangka membahas beberapa topik-topik penting yang didampingi oleh PJ Bupati Hendrar Budi Anggoro dan juga Sekda Kabupaten Pati Jumani, Polres Kabupaten Pati, Kapolres Kabupaten Pati, AKBP Christian Tobing, serta Dandim Kabupaten Pati, Letkol INF Catur Irawan, dan pemerintah Kabupaten Pati terkait lainnya. Dan pemirsa, dalam kunjungannya kali ini Ganjar memberikan berbagai arahan di tengah situasi kenaikan BBM yang tengah terjadi, serta meminta pemerintah daerah
untuk ikut serta mengawal pergerakan BBM di pasaran, di mana untuk menghindari praktek-praktek penimbunan BBM seperti yang terjadi di berbagai daerah belakangan ini. Dan dalam hal ini, Ganjar juga meminta pemerintah daerah untuk ikut serta memperhatikan nasib masyarakat yang terdampak dan juga mengajak DPRD setempat untuk menggunakan APBD yang ada untuk memprioritaskan dalam mengatasi permasalahan ekonomi di masyarakat. Dalam hal ini, Ganjar Pranowo juga meminta kontribusi pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi di Jawa Tengah dengan mengawal komoditi-komoditi harga di pasaran yang berpotensi di masing-masing daerah. Ganjar Pranowo juga meminta kepada masyarakat dan juga petani yang ada di daerah untuk mampu menyesuaikan diri dalam perubahan iklim yang terjadi belakangan ini, utamanya dalam mengembangkan dan membuat inovasi di sektor pertanian di tengah adanya global climate change yang terjadi. Ganjar juga menekankan secara terus-menerus kepada pejabat-pejabat di pemerintahan daerah untuk tidak melakukan korupsi dan praktek jual beli jabatan. Dan dalam hal ini Ganjar juga meminta kepada masyarakat umum apabila menemukan adanya praktik tersebut untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan pemirsa, berikut wawancara kami dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Anda. Tugas-tugas harian yang mesti dilaksanakan. Apa itu tugas harian? Saya pesankan, jadi jangan korupsi, gitu. Itu penting. Tidak layani masyarakat dengan mudah-mudah cepat, dan buat aplikasi sehingga komplain handlingnya kita harapkan jauh lebih cepat. Dan kita ingatkan karena dalam fungsi pejabat, maka sebenarnya kewenangannya tidak banyak. Jadi menjaga layanan masyarakat bisa berjalan baik. Yang kedua, saya titipkan karena kondisi ekonomi belum baik, maka daerah mesti berkontribusi untuk menjaga wilayahnya masing-masing. Nanti juga menjaga padi. Apa yang mesti dijaga? Pengendalian inflasi. Kebutuhannya cukup. Di BBM-nya lagi naik. Maka pastikan stok seluruh BBM-nya ada. Kemarin Pak Kapolda menangkepin orang yang menyelewengkan ini di seluruh daerah di Jawa Tengah. Itu sebagai faktor api untuk kita bisa memberikan layanan. Memang tidak itu. Tapi pil pahit ini mesti kita telan agar sehat. Yang berikutnya lagi, tentu di luar soal pengendalian inflasi, di dalamnya ada ketahanan pangan. Saya minta halaman ditanami. Terus kemudian tanaman-tanaman pendamping beras, pendamping padi mesti disiapkan. Maka tadi banyak potensi-potensi yang bisa tumbuh dari sini. Selebihnya tentu saja investasi yang bisa meningkatkan ekonomi yang ada di padi mesti dijaga. Dan itu bisa dijaga kalau layanannya baik, masyarakatnya kondusif, gitu ya. Maka ada kawan-kawan camat tadi hadir semuanya, kita minta dekati dengan masyarakat, potensi apa yang ada di situ dikembangkan, fasilitasi. Jadi ada beberapa yang sifatnya kasuistik untuk mendapatkan perhatian, nanti kita akan sampaikan. Kemarin nelayan yang ada di Juwono itu mesti untuk perhatian, itu nanti kes-kes itu akan kita minta dan respon cepat. Itu kira-kira. Dan pemirsa, secara khusus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Pati untuk membawa komoditi hasil tanam dan juga perkebunan untuk menjadi konsumsi masyarakat secara nasional. Serta meminta para pelaku forum budaya dan seni di Kabupaten Pati saat ini untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang tema-tema kondusivitas, ketahanan pangan, dan membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Pati. Dan pemirsa, terakhir Gubernur Jawa Tengah juga memberikan arahan kepada pemerintah dan juga masyarakat untuk tetap memperhatikan adanya penyebaran virus COVID-19 meskipun bisa dikatakan virus COVID-19 kali ini trennya lebih menurun. Dari Pendopo Kabupaten Pati, Galus Kartinanti dan juru kamera Khairul Anwar melaporkan untuk Anda di studio. Ya pemirsa, berita tadi mengakhiri jumpa kita di Kabar Indonesia. Terus saksikan Kabar Indonesia setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Galus Kartinanti dan seluruh kerabat kerja pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa.